Ya baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang definisi dari persamaan diferensial, kemudian melihat contoh-contoh aplikasinya ya dalam fisika. Tadi ada di gerak oscillasi ya, contohnya menggunakan persamaan diferensial. Kemudian ada juga di gerak peluru. Kemudian di sini di sub materi yang lain di listrik ya, di rangkaian listrik khususnya itu kita menggunakan persamaan diferensial. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Jadi kita tadi sampai di mendapatkan persamaan diferensial dari hukum Kirchhoff 2 ya. Nah, di sini kita terakhir dapatkan persamaan epsilon itu sama dengan IR ditambah dengan Q per C ya. Di mana kita ketahui bahwa I itu sama dengan laju muatan ya, persatuan waktu ya. Atau kalau secara bentuk turunannya yaitu dq per dt. Sehingga kalau kita substitusi ini masuk ke persamaan di sini, nah kita akan dapatkan epsilon itu sama dengan dq dt dikali dengan R ditambah Q per C ya. Atau kalau kita bagi semuanya ya dengan R, nah kita akan dapatkan persamaan diferensial ya. Kalau semua suku kita bagi dengan R, kita dapatkan dq dt ditambah 1/RC Q itu sama dengan epsilon per R ya. Nah, ini juga merupakan bentuk dari persamaan diferensial ya. Nah, jadi banyak sekali aspek dalam fisika yang menggunakan persamaan diferensial, sehingga sangatlah penting bagi kita yang menekuni fisika itu untuk betul-betul bisa memahami persamaan diferensial ini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana klasifikasi dari persamaan diferensial itu sendiri ya. Jadi kita sudah mengenal definisinya, bentuk-bentuknya seperti apa, aplikasinya seperti apa ya. Jadi pada intinya persamaan diferensial itu dia harus mempunyai minimal satu suku derivatif dalam persamaan ya. Nah, sekarang kita akan lihat klasifikasinya ya. Jadi pembagian-pembagian dari persamaan diferensial ini. Di persamaan klasifikasi persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial ya. Nah, yang pertama itu kita lihat dari jumlah variabel bebasnya ya. Jadi yang pertama itu berdasarkan jumlah variabel bebasnya. Nah, di sini yang merujuk pada materi kita untuk semester ini ya, persamaan diferensial yang khusus untuk semester ini. Jadi terbagi atas dua ya. Nah, kalau misalkan jumlah variabel bebasnya itu hanya satu, itu disebutnya persamaan diferensial biasa ya. Kalau hanya satu saja variabel bebasnya. Kalau kita lihat contoh di atas ya, misalkan di rangkaian listrik ini, nah kita bisa lihat bahwa di persamaan diferensial ini itu hanya bergantung pada satu variabel bebas, yaitu pada variabel waktu ya. Jadi turunannya, suku derivatifnya itu hanya bergantung pada waktu saja. Contoh yang lain misalkan di gerak peluru juga sama, hanya bergantung terhadap waktu, artinya dia persamaan diferensial biasa. Dan untuk gerak osilasi ini juga sama, ya. Jadi dia hanya bergantung terhadap waktu saja. Jadi kalau variabel bebasnya itu hanya bergantung pada satu variabel saja, maka dia disebut sebagai persamaan diferensial biasa. Nah, kalau dia lebih dari satu, nah itu disebutnya persamaan diferensial parsial ya. Ini kalau variabel bebasnya itu lebih daripada satu. Nah, contohnya itu mungkin nanti kalau kalian belajar di teori medan elektromagnetik ya, di teori medan 2, itu kalian akan ketemu dengan persamaan Maxwell ya. Contohnya itu di persamaan Maxwell. Nah, itu menggunakan
persamaannya, persamaan Maxwell ini itu ada 4 buah, itu dia menggunakan persamaan diferensial parsial. Ya. Contoh misalkan di persamaan itu kita punya persamaan nabla.e sama dengan rho epsilon 0 misalkan ya. Kemudian misalkan persamaan yang kedua nabla.b, E ini adalah medan magnet ya, yang B ini E itu adalah medan listrik dan B itu adalah medan magnet. Sama dengan 0 ya. Nah, di mana nabla itu adalah turunan parsial ya. Jadi kalau kita jabarkan nabla.e misalkan itu sama dengan do E Z do X ditambah do Y ditambah do Z ya. Jadi suku derivatifnya itu dia tidak bergantung pada satu variabel saja ya. Misalkan di sini dia ada 3 variabel ya. Jadi dia medannya bergantung terhadap X, Y, dan Z ya. Makanya dia disebut persamaan diferensial parsial. Ya, seperti itu. Jadi berdasarkan jumlah variabel bebasnya itu terbagi atas 2. Nah, yang akan kita pelajari adalah persamaan diferensial biasa ya. Sedangkan persamaan diferensial parsial itu akan dibahas di fisika matematika 2 ya. Nah, kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan orde derivatifnya. Jadi orde dari suku turunannya. Ya. Jadi terbagi atas persamaan diferensial orde 1 dan persamaan diferensial orde n ya, atau dia lebih daripada 1. Jadi kalau kita lihat di sini di contoh yang sudah kita tunjukkan, misalkan ini adalah persamaan diferensial orde 1 ya, karena turunannya itu orde 1. Ini orde 1, tapi kalau kita bongkar lagi V-nya, dia akan ke orde 2 ya. Misalkan di gerak osilasi ini. Nah, suku yang ini itu adalah suku turunan dengan orde 2. Jadi turunannya 2 kali. Jadi itu klasifikasi yang kedua berdasarkan orde derivatifnya. Ada orde 1 dan orde yang lebih dari 1. Nah, kemudian klasifikasi yang ketiga itu berdasarkan sifat linearnya ya, atau linearitasnya. Jadi ada persamaan diferensial yang linear, dan ada persamaan diferensial yang non-linear. Apa yang dimaksud dengan linear? Linear di sini maksudnya adalah pangkat dari variabel terikatnya, pangkat dari variabel terikatnya atau suku derivatifnya itu 1 ya. Jadi yang dimaksud dengan linear itu persamaan diferensial linear. Linear itu maksudnya adalah pangkat dari variabel terikatnya atau suku derivatifnya itu adalah 1 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat contoh ini misalkan ya. Sebentar. Atau kita ambil contoh yang lain saja ya. Misalkan kita punya persamaan diferensial misalkan dy dx ditambah y misalkan sama dengan x kuadrat. Nah, maka ini dia merupakan persamaan diferensial biasa ya, persamaan diferensial biasa orde 1 ya, karena orde turunannya hanya 1. Dan dia bersifat linear ya. Kenapa dia linear? Karena pangkat derivatifnya itu hanya 1 dan pangkat variabel terikatnya
itu juga 1. X kan di sini adalah variabel bebas ya, karena dia yang berubah ya. Jadi X itu variabel bebasnya, Y-nya adalah variabel terikatnya. Jadi kenapa dia linear? Karena pangkat suku derivatifnya itu 1, atau pangkat dari variabel terikatnya itu juga 1. Ya. Kita lihat contoh yang lain, misalkan kita punya dy dx misalkan ditambah y kuadrat ya, itu sama dengan x misalkan. Nah ini adalah PDB orde 1 juga, tapi dia non linear ya, non linear. Kenapa? Karena di sini ya ininya sudah 1 pangkat suku derivatifnya, tapi pangkat dari variabel terikatnya itu dia sama dengan 2 ya, y pangkat 2, artinya dia non linear. Kita ambil contoh yang lain lagi, misalkan kita ambil yang orde 2 misalkan ya, d kuadrat y dx kuadrat ya, ditambah xy sama dengan 0. Nah ini juga PDB ordenya 2 ya, karena turunan 2 kali di sini suku derivatifnya orde 2, dan dia linear ya, karena pangkat variabel terikatnya yaitu y itu sama dengan 1 ya. Atau kita ambil contoh lagi, misalkan suku derivatifnya yang pangkat 2 ya, misalkan dy dx pangkat 2 ditambah xy ini sama dengan 0. Nah ini PDB orde 1 ya, tapi dia non linear karena pangkat suku derivatifnya itu 2 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang menentukan linear atau tidak linearnya itu berdasarkan pangkat dari suku derivatifnya atau pangkat dari variabel terikatnya. Sedangkan ordenya itu berdasarkan orde turunannya ya. Apakah dia turunan 1 kali, turunan 2 kali, dan seterusnya. Ya. Nah, kita ambil contoh lain yang unik, misalkan fungsi trigonometri ya, misalkan dy dx ditambah sin y ini sama dengan x kuadrat. Nah, kira-kira ini persamaannya dia linear atau tidak linear? Ada yang bisa kasih komentar? Ada yang bisa kasih jawaban? Kira-kira persamaan ini linear ya? Linear atau tidak linear? Dari definisi, dari ciri yang sudah kita bahas tadi. Silakan, ada yang mau kasih komentar? Ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya? Ketua kelasnya siapa di sini? Saya Prof. Wahyudin ya. Jangan panggil Prof ya, panggil Pak saja ya. Mana tadi Wahyudin ya? Iya. Nah ini kira-kira Wahyudin, ini persamaan diferensialnya dia orde berapa dan dia linear atau tidak linear? Maaf loh, tapi masih kurang tahu. Oke, oke, yang lain, ada yang lain? Oke, yang mana yang tidak dipahami Wahyudin? Langsung ditanyakan saja ya. Kalau misalkan cara penyampaian saya terlalu cepat atau mungkin ada yang kurang dipahami, langsung dipotong saja, tidak apa ya. Jangan sampai problemnya disimpan sampai ke rumah ya. Nah, tugasnya kami di sini sebagai dosen itu memfasilitasi ya. Bukan berarti kami lebih pintar ya sebagai dosen, tapi kebetulan saja kami sebagai dosen itu lebih dulu mempelajari, sehingga itu yang kita diskusikan di kelas ya.
Jadi jangan takut atau jangan malu untuk bertanya ya kalau ada yang tidak dipahami. Langsung saja ditanyakan ya. Seremeh apapun pertanyaan itu atau apa, kalau bisa kan ada yang takut, jangan sampai pertanyaan saya pertanyaan remeh sebenarnya, terus sebenarnya pertanyaan mudah, pertanyaan yang receh misalkan, sehingga malu untuk bertanya. Tidak apa ya, jangan malu bertanya ya. Nanti eh, yang sesat bukan jalannya, tapi ujiannya nanti yang sesat nanti ya, kalau malu bertanya. Jangan sampai nanti di ujian baru bingung ya. Oke, yang lain ada yang bisa kasih komentar kira-kira persamaan ini dia linear atau tidak linear? Ada yang bisa? Atau saya tunjuk saja ya, kalau tidak ada yang mau. Mana siapa ini? Yang paling atas siapa? Nur Salsabila, mana Nur Salsabila? Iya, Pak. Kira-kira ini linear atau tidak linear? Tidak linear. Kenapa tidak linear? Kan Y-nya di sini pangkatnya 1. Dari X kuadratnya dia. Oke, terima kasih jawabannya ya. Nah, jadi masih kurang tepat ya. Jadi yang kembali kita lihat bahwa yang menjadi ciri linear atau tidak linearnya itu adalah pangkat dari suku derivatifnya. Ya, kita coba lihat tulisnya di atas. Pangkat dari variabel terikatnya atau suku derivatifnya. Nah, di sini kan variabel terikatnya adalah Y, atau kita tuliskan saja ya. Variabel terikatnya itu adalah Y, dan variabel bebasnya itu adalah X ya. Nah, jadi yang kita lihat pangkatnya bukan variabel bebasnya ya, bukan X, tapi dari Y-nya. Ya. Jadi yang kita lihat pangkat dari Y dan atau suku derivatifnya. Jadi walaupun di sini pangkatnya si X itu 2, lebih dari 1, tapi dia tidak mencirikan dia linear atau tidak linear ya. Karena yang kita lihat adalah pangkat variabel terikatnya. Ada yang lain satu lagi sebelum kita bahas? Ada yang mau kasih komentar? Kira-kira ini linear atau tidak linear? Dan alasannya ya. Saya panggil siapa ya? Siapa? Maisyarah. Linear Linear, kenapa linear? karena itu Y-nya pangkat 1. Tapi dia kan trigonometri. Apakah itu tidak mempengaruhi? Enggak jika apa. Oke, terima kasih ya jawabannya Mas Sarah ya. Oke. Jawabannya hampir tepat ya. Karena kalau kita lihat secara kasat mata, memang di sini pangkat si Y-nya itu dia 1 ya. Maka kalau kita lihat saja secara langsung, mungkin ini berarti persamaan diferensialnya dia linear ya, karena pangkatnya 1. Tapi ingat bahwa di sini bukan suku yang biasa ya, dia bukan variabel tunggal. Jadi si Y ini bukan variabel tunggal, tapi dia merupakan bentuk trigonometri ya, sinus Y. Nah, ingat di submateri di awal Fismat ya, di deret ya. Kalau kalian ingat di deret, saya kira harusnya sudah dibahas ya, deret Taylor ya. Sin Y itu bisa kita ekspansikan ya. Dia bisa diekspansikan dalam bentuk
deret Taylor. Ya. Ada yang ingat kalau sini dia kalau kita ekspansikan dia sama dengan, ayo, masih di materi kuliah yang sama ya, di Kismat 1 dimaterinkan deret ya. Sudah dipelajari ya deret Taylor Maclaurin? Sudah, Pak. Oke, kalau sin Y kita ekspansikan ini sama dengan Y dikurang Y pangkat 3/3 faktorial tambah Y pangkat 5/5 faktorial. sebentar. Putra ya. Sama ditambah Y Pangkat 5/5 faktorial. Oke, dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sin Y itu bisa diekspansikan dalam bentuk deret ya. Nah, perhatikan bahwa ketika ini kita substitusikan masuk ke dalam persamaannya, maka akan ada suku-suku pangkatnya yang lebih dari 1 ya. Jadi kalau kita masukkan di sini dy dx ditambah sin Y, ini kita tuliskan saja Y dikurangi Y pangkat 3 faktorial ditambah Y pangkat 5 faktorial dan seterusnya. Ini sama dengan X kuadrat ya. Nah, ini mencirikan bahwa dia adalah persamaan diferensial yang nonlinear ya, karena ada suku ini ya, suku ini, dan seterusnya itu adalah pangkat lebih dari 1. Jadi pangkatnya lebih dari 1. Maka persamaan ini itu adalah persamaan diferensial biasa, orde 1 dan nonlinear. Ya. Beda dengan yang di atas tadi. Kalau yang di atas kan dia adalah variabel yang tunggal ya, bukan merupakan bentuk trigonometrik. Jadi langsung kita lihat pangkatnya saja. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Nah, itu berpengaruh nantinya ketika kita ingin menyelesaikan persamaan ini ya. Jadi sebenarnya apa tujuan kita mempelajari persamaan diferensial ini? Ujung-ujungnya adalah kita ingin mencari solusi dari persamaannya ya. Kalau misalkan kita lihat persamaan ini, nah kita mau cari berapa fungsi Y yang memenuhi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, karena variabel terikatnya adalah Y, variabel bebasnya X, ya berarti Y itu tidak lain merupakan fungsi dari X ya. Nah ini yang akan kita cari ya. Ini yang akan kita cari solusinya. Kita cari solusinya. Jadi tujuan dari persamaan diferensial itu kita ingin mencari solusi dari variabel terikatnya. Di mana ketika kita masukkan kembali dia ke dalam persamaannya, maka dia akan memenuhi persamaan tersebut. Jadi ruas kanan dan ruas kirinya akan sama ya. Sama misalkan kalau kita lihat contoh lain di atas ya. Misalkan persamaan ini di rangkaian listrik tadi. Nah, kita mau cari ya. Di sini kita ingin cari Q sebagai fungsi T-nya itu berapa. Jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah muatan yang mengalir dalam rangkaian ini pada waktu tertentu ya. Misalkan 1 sekon setelah saklarnya ditutup, 2 sekon setelah saklarnya ditutup, kita mau tahu berapa jumlah muatan yang mengalir. Misalkan juga ini kita mau ketahui berapa kecepatannya ya. Berapa kecepatannya di waktu-waktu tertentu ya, di gerak peluru. Misalkan kita mau tahu kecepatannya di titik di sini misalkan. Di titik ini misalkan berapa kecepatannya, atau di titik ini berapa kecepatannya ya. Nah, itu kan dia bergantung pada waktu ya. Nah, dengan persamaan diferensial kita bisa tahu ya. Jadi kita bisa tahu di sini berapa VY-nya sebagai fungsi T-nya berapa. Kemudian untuk gerak oscilasi juga sama. Kita bisa tahu berapa kecepatannya ya, berapa kecepatan di si massanya, dan juga bagaimana posisinya. Bagaimana posisi si massa untuk waktu tertentu. Misalkan setelah 3 second dia dilepas, si massa ini atau si barok ini dia berada
pada jarak berapa dari titik setimbangnya, ya. Seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya tujuan dari persamaan diferensial itu, ya. Bagaimana kita mendapatkan solusi dari persamaan diferensial tersebut, di mana ketika kita masukkan kembali persamaan diferensial itu ke dalam ke dalam persamaannya, maka dia akan memenuhi. Akan memenuhi persamaan tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Kita mungkin sampai jam setengah, kita mulai tadi sekitar jam 7-an ya. Sorry, jam 8 ya di sana. Jam 8 di sana. Berarti kita selesai sebentar lagi ya, sekitar setengah 10. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, saya harapkan kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah dipahami. Dan kalaupun ada yang mau ditanyakan sebenarnya tapi masih malu-malu ya, silakan boleh ditanyakan ke grup atau mungkin bisa langsung japri ke saya juga bisa ya. Ditanyakan, mungkin ada bagian yang keliru misalkan juga ya. Misalkan ada di pembahasan tadi, perhitungan tadi itu yang keliru. Itu bisa koreksinya langsung ke saya. Misalkan ini Pak ada yang keliru tadi, misalkan tanda minusnya tidak ada atau ada yang kurang ya. Atau mungkin ada yang kurang dipahami, nanti bisa langsung ditanyakan ke saya ya. Atau ke grup juga bisa, supaya teman-temannya bisa tahu. Nah, jadi kembali tujuan kita adalah ingin mendapatkan solusi. Nah, tentunya solusi dari persamaan diferensial ini, cara untuk mencari solusinya itu bergantung dari jenis persamaan diferensialnya ya. Tentunya persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial itu berbeda metode penyelesaiannya. Ada kemiripan tapi metodenya beda ya. Metode yang kita gunakan di persamaan diferensial biasa tidak mungkin bisa kita gunakan untuk mencari solusi persamaan diferensial parsial ya. Karena tentunya persamaan diferensial itu dia lebih rumit dibandingkan persamaan biasa ya. Kemudian juga yang orde 1, yang orde 2, ya, linear dan tidak linear, itu juga berbeda metode. Jadi ada metode yang paling mudah, kalau misalkan dia persamaannya sederhana, misalkan tadi kalau kita lihat contoh di atas ya, misalkan contoh yang ini ya, ini kan kalau kita mau cari solusi VI-nya, itu kita bisa gunakan integral langsung ya. Tapi tidak semua persamaan diferensial itu bisa dengan metode integral langsung, karena kerumitan dari persamaan diferensial. Terutama kalau ordenya sudah lebih dari 1, apalagi dia tidak linear, ya, itu akan menjadi lebih rumit lagi. Dan sayangnya, hampir semua problem, sebenarnya problem di fisika, itu bentuk persamaannya adalah bentuk persamaan yang non-linear. Ya. Jadi rata-rata sebagian besar persamaan di fisika itu dia ordenya lebih dari 1 dan dia non-linear. Dan lebih rumit lagi, sebagian besarnya juga merupakan persamaan diferensial parsial. Ya. Sayangnya seperti itu, sehingga kerumitannya itu cukup rumit ya untuk mendapatkan solusinya. Nah, sehingga untuk tingkat yang sangat lanjut, itu biasanya ketika sudah tidak memungkinkan lagi kita kerjakan secara analitik dengan mencakar ya, dengan menghitung secara manual, itu kita gunakan program ya, kita merancang program untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Nah, tapi tentunya dalam merancang persamaan diferensial merancang program untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial itu pun kita harus pahami bagaimana cara kerja dari penentuan solusinya ya. Jadi misalkan nanti ada yang mengambil komputasi misalkan nanti ya, bidangnya mau ke komputasi fisika misalkan, itu akan banyak salah satunya adalah bagaimana cara mencari solusi persamaan diferensial yang rumit dengan menggunakan
program ya, dengan komputasi. Nah, tapi untuk menyusun algoritmanya, menyusun programnya, kita harus tahu bagaimana cara kerjanya. Nah, untuk mengetahui cara kerjanya, kita harus paham dulu bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial yang sederhana, mulai dari yang biasa, yang orde 1, orde 2, yang linear, dan non-linear. Ya. Nah, itu sayangnya persamaan di fisika itu sebagian besar rumit-rumit. Tapi untungnya juga bagi kita yang fisikawan ya, untuk yang menekuni fisika, ada keuntungannya juga. Kenapa fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita itu persamaan diferensialnya dia tidak sederhana ya, rumit. Nah, sehingga kita masih punya aspek yang bisa kita cari ya, kita bisa teliti. Kalau misalkan persamaan diferensial yang kita punya itu semuanya sederhana, ya pasti sudah selesai semua ya. Misalkan di zaman Newton mungkin sudah selesai ya, seperti tadi di persamaan di atas ya yang sudah kita bahas, persamaan gerak. Kalau misalkan persamaannya seperti itu ya sudah selesai pada masa itu, sehingga kita tidak punya lagi hal yang bisa kita kembangkan atau kita cari. Tapi nyatanya tidak seperti itu ya. Persamaan diferensial yang kita temukan atau permodelan matematis dalam bentuk persamaan diferensial yang kita temukan dalam keseharian kita itu dia tidak sederhana. Misalkan kalau kita coba lihat kembali contoh yang tadi, misalkan di gerak osilasi misalkan ya. Nah, itu di atas tadi kita kan tidak mempertimbangkan adanya gaya eksternal ya. Bagaimana kalau misalkan ada gaya gesek udara, ada gaya gesek bidangnya ya. Nah, itu tentu mempengaruhi bentuk persamaan diferensialnya, sehingga solusinya juga akan berbeda ya. Nah, itulah yang terus kita cari. Contoh lain misalkan juga di bidang di teori Einstein misalkan ya, di teori medan gravitasi Einstein. Kalau kalian mungkin pernah mendengar ya, dan nantinya kalau misalkan kalian berminat, kalian bisa mempelajari juga ya di fisika. Teori gravitasi Einstein itu sebenarnya mencari solusi dari persamaan diferensial juga ya. Jadi persamaan medan Einstein itu juga merupakan persamaan diferensial ya. Khususnya persamaan diferensial parsial. Dia persamaan diferensial parsial yang tidak linear ya, yang tidak linear. Dan tentunya untuk mencari solusinya itu rumit ya, walaupun sudah ditemukan solusi-solusi untuk kasus-kasus yang sederhana ya. Misalkan kalau kalian pernah mendengar tentang lubang hitam ya, black hole, solusi black hole, mungkin kalian pernah baca atau lihat di internet mungkin ya. Nah, black hole itu merupakan salah satu solusi dari persamaan medan Einstein ya. Jadi banyak sekali ya persamaan diferensial ini yang akan kalian gunakan nanti ya. Di kuliah mekanika sudah pasti, kemudian di teori medan juga nanti, di termodinamika pun itu sangat banyak persamaan diferensial ya. Sudah mengambil termodinamika? Sudah, Pak. Sudah atau sementara? Sementara Ya. Nah, di situ juga akan banyak sekali kalian temukan persamaan diferensial ya. Bahkan hampir kalau saya flashback kembali, ingat kembali ya, saya kira hampir semuanya juga menggunakan persamaan diferensial ya. Banyak menggunakan persamaan diferensial. Laju perubahan suhu misalkan ya, itu semua menggunakan persamaan diferensial. Nah, seharusnya sebenarnya memang mata kuliah FISMAT ini itu diambil sebelum kalian ke mata kuliah lanjutan ya. Tapi kita mencoba memparalelkan fisika matematik ini dengan mata kuliah lanjut awal lainnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan walaupun misalkan mata kuliah ini diambil secara paralel, kalian misalkan sudah dapatkan di mata kuliah yang lain tentang persamaan diferensial, tapi kalian belum dapatkan di mata kuliah FISMAT misalkan ya, karena kalian baru dapatkan hari ini. Tentunya karena sekarang sumber informasi sudah terbuka luas, jadi kalian bisa searching ya, kalian bisa bebas mencari di mana saja.
bahkan buku-buku yang dulunya harus kalian pinjam di perpustakaan ya. Misalkan buku referensi yang kita pakai di kelas ini kan bukunya Boas ya. Itu kalian sudah bisa dapatkan di internet ya. Kalian bisa download PDF-nya walaupun tidak boleh kalian cetak ya untuk menghormati si penulisnya, tapi setidaknya kalian bisa ambil, kalian pelajari secara mandiri. Walaupun misalkan tanpa kuliah pun sebenarnya kalian bisa untuk belajar sendiri. Jadi tugas kita sebagai dosen adalah memfasilitasi apa saja yang harus kalian pelajari. Kalian bisa secara mandiri membuka materi di internet, itu sudah banyak sekali sebenarnya, kalian bisa pelajari sendiri. Tentunya di kuliah ini kita harapkan kalau ada yang kalian tidak pahami bisa diselesaikan di sini. Oke, saya kira hari ini cukup ya. Jadi kita masih baru membahas tentang definisi dan ciri-ciri dari persamaan diferensial. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke mencari solusi dari persamaan diferensial biasa ya di pertemuan yang selanjutnya. Jadi pertemuan kita fleksibel antara Senin, Selasa atau Kamis, nanti akan saya kabari bagaimana selanjutnya pertemuan selanjutnya ya. Dan silakan diisi absen yang ada di departemen ya. Oke, saya kira hari ini cukup. Terima kasih atas kehadirannya semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.